bisa, nggak bisa. Mungkin gue bisa pakai petasan ini buat besok. Sya. Apaan? Nih. Tas lo muat gak? Enggak lah, kecil begini. Nih, ke bawah. Itu apaan? Buat apa? Gak usah banyak nanya, besok juga lu tahu. Hah? Ya ampun. Mas, bangun. Mbak, bangun. Duh, Pak. Ya ampun, Pak. Kenapa baru datang sih, Pak? Ketiduran semalaman di sini, tau gak? Udah gitu nyamuk lagi, kedinginan lagi ya. Maaf, Mbak. Emang pintu gudangnya tuh agak macet. Hah? Bi, mau kemana, Bi? Lagian mbaknya kenapa tidur di sini? Oh iya, Pak. Bi! Bersin juga kan? Lihat bintang sih, lihat bintang lah. Nggak sampai tengah malam juga kali. Masuk angin kan? Ya gimana ya Rindy ya? Semalam tuh langitnya lagi indah banget. Bagus. Sayang gak sih kalau dilewatin gitu aja? Kan kita lagi liburan juga kan? Karena liburannya atau karena ada Chef Juliannya? Fat, tapi aku mau nanya sesuatu deh. Soal apa? Kan selama ini ya yang aku lihat Chef Julian itu kan orangnya ketutup banget ya. Tapi ini aku nggak ada maksud apa-apa loh ya. Iya, aku cuman nggak mau ada yang ditutupin aja dari kamu. Ditutupin soal apa? Ini lagi bahas apa sih? Soal mantan istrinya. Soal itu benar-benar nggak ada info apapun soal itu. Terus yang aku dengar-dengar katanya mantan istrinya tuh udah meninggal sebelum Chef Julian terkenal. Kamu tahu itu nggak? Ya Mas Julian sih waktu itu sempat mau cerita sama aku. Tapi nggak jadi karena tiba-tiba Mas Axel nelpon. Terus kamu nggak mau coba buat nanya lagi gitu? Aku tuh sungkan, Rindy, kayak nggak enak aja gitu kalau harus nanya-nanya masa lalu Mas Julian. Nggak. Kamu tuh ya sekarang udah jadi bagian hidupnya Chef Julian. Jadi kalau menurut aku ya nggak ada salahnya kalau kamu mau nanya. Ya kan biar kamunya juga lebih lega. Ya kan? Ya nanti aku coba tanya deh kalau momennya udah pas. Nggak usah grogi, biasa aja. Sih. Bukan deh hajatan pakai nasi. Kak Axel ini kayaknya nggak ada nyerah-nyerahnya untuk dapetin Rindy. Nyerah lo bilang? Sorry. Menyerah nggak ada dalam kamus hidup gue. Excel gitu loh. Nyerah. Maaf ya Kak sebelumnya. Bukan bermaksud untuk nggak sopan sama yang lebih tua. Tapi kayaknya mendingan Kak Axel tuh nyari pasangan tuh yang seumuran. Jangan yang lebih muda kayak Rindy. Nggak cocok Kak, nggak cocok.
Harusnya lu tuh ngaca. Ya. Lu ngapain? Nyari pasangan yang lebih tua. Lu ngerasa imut. Imut. Marmut lu mah. Oke. Fine. Perang kita. Oh, Mulai sekarang. Oke, siapa takut? Apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Aku duluan. Gue duluan. Apaan sih? Gue duluan. Udah tua nggak mau ngalamin bocah. Masih muda gak mau ngalamin tuaan. Jangan berebut mas, ini ayamnya masih banyak. Permisi ya, saya isi dulu. Oh iya. Iya. Maklum teman saya agak dari kampung. Lu biasa aja sama ayam. Besok gue beliin, gak usah kayak gitu. Makasih ya. Iya. Tuh ambil, gue gak lama lu. Kelamaan. Buset, lapar kak. Sebenarnya Mas Julian tuh sempet sih cerita ke aku sedikit soal mantan istrinya itu. Katanya sempet dihianatin sama mantan istrinya, tapi aku tuh kayak bingung juga ya, masih belum bener-bener ngerti maksudnya tuh apa. Bye. Morning. Tante Lala, kata Papa siang ini kita mau naik kuda loh. Iya bener, tapi Syifa harus makan dulu, sarapan biar kuat. Ya. Oke Tante. Syifa, gimana kalau ambil makannya sama aku aja? Yuk. Yuk. Lah, kan bersin-bersin kan? Saya udah bilang semalam itu kamu harusnya pakai jaket saya. Kalau saya pakai jaketnya Mas Julian, nanti yang ada Mas Julian malah kedinginan. Enggak lah, saya kan imunnya kuat. Saya kan nggak. Tuh kan? Iya, imun saya nggak sekuat itu ternyata. Ada apa Mas? Enggak lah, ini karyawan saya di kantor. Dari kemarin nelponin saya terus, tapi pas saya telepon balik nggak pernah nyambung. Kayaknya sinyal di sini emang susah deh. Mungkin saya akan telepon lagi pas sudah di luar. Mas Julian mau sarapan? Saya ambilin nih. Nggak usah, lah, jangan. Kamu lebih baik istirahat aja ya. Kamu tidur aja di kamar. Soalnya kan kita bentar lagi mau berkuda. Jadi biar kamu fit juga nanti. Ya. Tante, nanti di toilet Tante yang di depan ya. Syifa di dalam aja sendiri. Loh, emang kamu berani sendirian? Berani dong Tante. Ih Tante, ada kelinci lucu banget. Syifa mau mana Tante? Katanya mau ke toilet. Nanti aja Tante. Yuk. Sini, Tante lupain. Kak. Tadi ya, sebenarnya Tante tuh juga lihat ada taman kelinci yang luas banget dekat villa sini. Wah, pasti makin banyak kelincinya nih Tante. Iya dong. Tante juga kasih makan ya. Rin? Rin, kenapa? Enggak, tangan gue tadi kena. Bentar. Udah lu tenang aja, ini bakal sembuh kok.
tapi itu... Iya, lu tenang aja, pasti sembuh. Nakal banget sih kelincinya. Main gigit-gigit aja, tuh aja yang cantik ah. Tenang. Udah lu tenang aja, pokoknya sembuh, pasti sembuh ya. Tenang. Udah, ini bahaya nih kalau gini. Sini Ren. Aduh, gua aja yang ngobatin, ya. Tahu kenapa? Berdarah nggak? Hah? Ini apaan sih berdua? Tangan gue gak kenapa-napa, cuma kena kelinci doang. Tadi gue kaget. Lu berdua lebay banget, lu pikir tangan gue kena buaya. Yuk, coba. Ayo kita ke toilet. Lebay, yuk. So romantis banget sih. Udah niup-niup tangan. Padahal cuma kena kelinci, bukan digigit. Kocak. Lu yang kocak. Hah, sok-sokan gercep pakai segala bope 3K. Lain kali apotiknya lu bawa ke sini. Nanggung. Tuh lu obatin kelinci. Taksel kali yang harus berobat. Lu berobat. Gimana? Udah dapat info soal taksi yang dinaikin Hasbi belum? Sudah, Bos. Taksi itu menuju ke sebuah villa di sekitar Puncak Bogor. Lalu berhenti di dekat Villa Cemara Teduh. Villa. Ini foto mereka, Bos. Ngapain Hasbi pergi sama Mesya? Terus, tugas kita harus bagaimana, Bos? Saya akan ikutin mereka ke villa itu. Tapi kalian nggak perlu ikut. Nanti Hasbi kabur lagi kalau lihat kalian. Baik, Bos. Baik, Bos. Oke, saya duluan. Pak, kamu bisa kan naik kuda? Insya Allah. Bahkan saya waktu itu pernah loh naik kuda, terus kudanya panik, saya ikutan panik. Tapi alhamdulillah baik-baik aja. Kok bisa sih? Begitulah pokoknya ceritanya. Mas sendiri gimana? Bisa naik kuda? Ya bisa-bisa aja sih, lah. Pokoknya kalau saya sama kamu, pasti bisa. Yeay, naik kuda. Papa, Tante, ayo kita naik. Siva udah gak sabar nih. Boleh. Siva mau naik sama papa, apa mau sama Tante Lala? Sama Tante Lala aja deh. Boleh kan? Boleh. Boleh dong. Kudanya kurang satu lagi nggak sih untuk Lindi? Nggak usah. Aku tuh mau konten, ya biasalah, deadline. Ya udah, biar kalian tuh bertiga aja di sini, biar kayak gemes-gemes keluarga Cemara gitu loh. Oh gitu, beneran nih. Permisi. Ibu, Bapak, ini helmnya. Silakan dipakai. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Silakan. Mari. Ya, makasih Mas. Oke, cara pakainya gampang kok, lah. Bisa nggak? Bisa. Coba. Bisa. Saya sini. Saya bantu. Oke. Maaf ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Sini sayang, papa pakein, ayo. Maaf ya. Sini. Cukup nggak? Udah. Nggak apa-apa ya, Siva kegedean sedikit. Yang penting aman. Oke. Papa, Siva mau pakai rompi kayak Tante Lala. Temenin Siva ambil rompi yuk, Pa. Boleh.
Tapi rompinya Syifa kan ada di villa. Gak apa-apa, Pak. Ya udah yuk, sini. Papa temenin kita ambil. Gak usah. Biar Syifa sama tante aja ngambilnya ya. Biar Chef Julian nemenin Lala aja di sini. Oke? Oke. Yuk. Makasih ya, Rindi. Iya. Kadang saya suka masih nggak nyangka lah kalau Syifa sekarang udah segede ini. Syifa jadi anak yang pemberani, ceria, dan saya juga masih kaget kalau dia ternyata seantusias ini buat naik kuda. Padahal anak-anak di umur dia sekarang itu rata-rata tuh pada takut tau lah. Tapi dia berani banget. Ya, Masya Allah banget. Mungkin Syifa tuh berani karena turunan dari papahnya. Atau dari mamanya Syifa. Pak, Ibu, maaf. Kudanya sudah siap. Sambil nunggu anaknya, gimana kalau kita jalan duluan sama kudanya? Aman kok, sekitar sini aja. Boleh? Boleh. Oke. Boleh? Halo. Salah. Coba kaki kamu naik 1. Oke, 1, 2, 3. Nah. Pinternya pacar saya. Nggak, kamu tuh ya sekarang udah jadi bagian hidupnya Chef Julian. Jadi kalau menurut aku ya nggak ada salahnya kalau kamu nanya. Ya kan biar kamunya juga lebih lega. Ya kan? Kayaknya ini waktu yang tepat untuk aku tanya ke Mas Julian soal mantan istrinya. Bismillah. Mas, saya nggak tahu kenapa ya, tapi kepikiran terus-menerus mau nanya sesuatu sama Mas Julian. Mau nanya apa lah? Ngomong aja. Soal mantan istrinya Mas Julian, Eliza. Saya udah yakin kau pasti nanyain itu. Maaf ya kemarin saya nggak sempet cerita ke kamu soal Eliza. Kalau boleh jujur, sebenarnya Eliza itu pergi pas Syifa umur 3 tahun. Pergi? Maksudnya? Meninggal. Kecelakaan. Innalillah. Maaf ya, Lak. Ada baiknya kamu nggak tahu soal kebenarannya Eliza. Lebih baik kita sama-sama menganggap dia udah nggak ada untuk selamanya.